Sebelum aku mulai traveling, negara ini tuh nggak pernah sama sekali masuk ke radarku, baik di sosial media ataupun di real life. Welcome to Azerbaijan. Sekarang aku lagi ada di Baku, ibu kota Azerbaijan, dan mau ajak kalian menjelajahi beberapa tempat ikonik yang ada di sini. Buat masuk ke Azerbaijan, sebagai warga negara Indonesia, kita perlu apply visa. Cara bikinnya gampang kok, tinggal apply di website ini. Jangan lupa siapin dokumen dan apply visanya jauh-jauh hari. Karena proses e-visa approval-nya butuh waktu sekitar 3 hari kerja. Jadi, misalkan pengajuan e-visanya ditolak, kalian masih punya waktu buat apply ulang. Tapi, visa on arrival juga tersedia kok buat warga negara Indonesia. Selamat pagi dari kota Baku, Azerbaijan. Ini masih pagi sekitar jam 8 dan suhunya sekitar 14 derajat, tapi berangin, tapi aku masih bisa pakai jaket. Lumayan dingin, tapi dinginnya tuh nggak dingin banget sih. Ini kotanya cantik banget guys. First impressionku terhadap kota Baku, kotanya cantik, bersih, modern, orang-orangnya ramah dan respectful, dan di sini juga banyak bangunan-bangunan futuristik. Ini aku bakal ambil day trip. Ini lagi jalan ke meeting point-nya. Itu ada di Maidan Tower. Day trip-nya itu nanti bakal ke tempat-tempat bersejarah di Azerbaijan. So let's go. I'm so happy. Spot pertama yang kita kunjungi adalah lokasi sumur minyak pertama di dunia yang dibor secara mekanis pada tahun 1846. Lokasinya berada di kawasan Bibi Heibat Baku. Sampai sekarang, kawasan ini masih menjadi area produksi minyak dan beberapa sumurnya masih aktif dan memompa minyak setiap harinya. Ini adalah alat pengukur minyak yang masih beroperasi, jadi ada beberapa yang masih beroperasi. Sementara sumur minyak yang pertama sendiri sudah tidak digunakan lagi dan kini hanya dijadikan sebagai monumen bersejarah. Lanjut ke spot kedua, yaitu Bibi Heibat Mosque. Ini adalah masjid yang dibangun pada abad ke-13. Di tahun 1936, masjid ini sempat dihancurkan oleh kelompok Bolshevik pada kampanye anti-agama Uni Soviet. Lalu setelah Azerbaijan merdeka, masjid ini akhirnya dibangun kembali pada tahun 1990-an. Masjid ini menghadap ke Laut Kaspia, dan di dalam masjid ini ada 3 makam, yang salah satunya dipercaya sebagai makam Ukaimah Hanum yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Spot ketiga adalah Gobustan Rock Art. Sebuah situs arkeologi yang pernah dihuni manusia sejak zaman Paleotik atas hingga abad pertengahan. Di sini terdapat kurang lebih 6.000 petroglif yang menggambarkan kehidupan mereka, seperti berburu, memancing, menari, dan masih banyak lagi. Ribuan tahun yang lalu, batu-batu ini berada lebih dekat dengan garis pantai Laut Kaspia. Dan seiring berjalannya waktu, Laut Kaspia menyurut dan posisinya sekarang sudah ada di sebelah sana. Jadi lumayan jauh. Nggak jauh dari Gobustan Rock Art, ini dia yang paling aku tunggu-tunggu di trip ini.
off-road ke Mud Volcano. Jadi buat ke Mud Volcano, kita bakal naik mobil tua klasik era Uni Soviet, melewati jalan tanah berbatu, dan pas aku ke sana, jalanannya lagi kering, jadi lumayan parah debunya. Ini adalah Mud Volcano di Azerbaijan. Jadi Azerbaijan tuh punya mud volcano terbanyak, dan ini banyak banget guys. Oh, it's cool. That's nice. Oh, this is cute. It is. It's It soft. doesn't smell anything. Nothing at It all. smells like the facial Yeah. mask, mud Yeah, mask. That's it. but not that bad. Not bad. Yeah. Setelah Mud Volcano, kita kembali ke pusat kota Baku menuju ke Heydar Aliyev Center. Yang seharusnya ini tuh jadi destinasi terakhir, tapi karena jalan ke spot berikutnya lagi ditutup sementara, akhirnya kita kesini dulu. Selama di perjalanan, tour guide-nya jelasin juga beberapa landmark ikonik yang kita lewati di pusat kota Baku, kayak Flag Square, Flame Towers, Crescent Bay, dan Baku Boulevard. Sebelum ke spot selanjutnya, kita makan siang dulu. Di sini kita dikasih sup sama nasi. Katanya sih ini makanan khas Azerbaijan. Rasanya lumayan cocok di lidahku, dan menurut aku ini enak. Setelah selesai makan siang, kita melanjutkan perjalanan ke tempat bersejarah, yaitu Fire Temple. Kalau dilihat dari bangunannya, Fire Temple ini tuh mirip benteng. Tapi tempat ini tuh dulunya adalah pusat spiritual yang didatangi oleh para peziarah dari agama Zoroastrian, Hindu, dan Sikh. Bangunan yang di tengah ini merupakan altar utama tempat pemujaan api khususnya bagi kepercayaan Zoroastrian. Mereka menganggap bahwa api adalah bentuk dari kehadiran Tuhan, kesucian, dan energi. Dulunya, api-api di tempat ini merupakan api yang berasal dari gas alam yang keluar dari bawah tanah. Tapi sekarang api-api tersebut sudah padam, dan yang kita lihat saat ini adalah api buatan. Di sekeliling kuil terdapat bilik-bilik kecil yang dulunya dipakai sebagai tempat persinggahan para pedagang dan karavan yang melewati jalur sutra dari India ke Persia. Beberapa pertapa Hindu dan Sikh bahkan menjalani praktek asketisme atau mati raga sebagai bentuk latihan spiritual. Mereka memandang penderitaan fisik sebagai cara untuk membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Selanjutnya kita menuju destinasi terakhir yang menurutku sangat menggambarkan Azerbaijan, Yanardha atau Burning Mountain. Di sini kita lihat api yang muncul dari tanah secara alami karena kebocoran gas alam, dan ini tuh nyala terus-menerus walaupun diterpa hujan, angin, ataupun salju. Berdasarkan catatan sejarah, dulunya api ini membakar seluruh lereng gunung sampai bisa menjadi mercusuar alami buat kapal-kapal yang berlayar di tengah Laut Kaspia. Tapi sekarang apinya sudah menyusut dan hanya tersisa sekitar 10 meter. Tapi ini aja berasa banget panasnya. Gak kebayang sih dulu sepanas apa api ini sebelum menyusut. Dan ya, selesai sudah one day trip hari ini. Ternyata Azerbaijan jauh lebih menarik dari yang pernah aku bayangkan. Kalau suatu hari kalian ke Azerbaijan, khususnya ke Baku, menurutku itinerary ini wajib dicoba.
Karena dalam satu hari aja, kita bisa lihat sisi Azerbaijan yang benar-benar berbeda. Terima kasih sudah menonton videoku. See you on the next trip.